Di tengah hutan belantara yang rimbun dan lebat, terdapat dua kelompok makhluk yang sangat kuat namun saling bermusuhan. Kawanan gorila yang tangguh dan sekelompok monyet cerdik. Hutan itu menjadi medan perang bagi mereka, tempat mereka saling berebut wilayah dan sumber daya yang terbatas. Kawanan gorila dipimpin oleh Goro, seekor gorila besar dengan otot kekar dan kekuatan luar biasa. Ia memimpin kelompoknya dengan kebijaksanaan dan keberanian, selalu menjaga keseimbangan hutan dan melindungi anggota kelompok dari bahaya. Namun, kedamaian itu terancam ketika sekelompok monyet yang dipimpin oleh Miko, seekor monyet kecil yang cerdik dan licik, mulai merambah wilayah mereka. Miko dan kawannya lebih gesit dan lincah. Mereka dapat bergerak cepat di antara pepohonan, mencuri buah-buahan, dan menghindari ancaman dengan mudah. Miko, dengan kecerdikannya, seringkali berhasil menyusup ke wilayah gorila untuk mencuri makanan dan mengganggu ketenangan kelompok gorila. Goro tidak akan bisa menangkap kita, kata Miko dengan senyum licik. Kita bisa bergerak lebih cepat daripada dia. Namun, Goro yang selalu waspada tidak tinggal diam. Dia tahu bahwa kawanan monyet bukan hanya mengancam sumber makanan mereka, tetapi juga keharmonisan hutan. Meskipun gorila lebih besar dan lebih kuat, mereka tidak bisa mengejar monyet yang lincah. Maka, Goro memutuskan untuk menghadapi Miko dengan cara yang lebih bijaksana. Suatu hari, setelah berhari-hari pertempuran kecil yang saling mengganggu, Goro memanggil Miko untuk bertemu di sebuah clearing yang luas di tengah hutan. Miko, yang merasa sangat yakin akan kemampuannya, menerima tantangan itu. Di tengah pertemuan itu, Goro berbicara dengan tenang. Miko, mengapa kita harus terus berperang? Hutan ini cukup besar untuk kita berdua. Mengapa kita tidak belajar untuk berbagi dan hidup damai? Miko tertawa kecil. Damai? Kamu pikir aku akan menyerah begitu saja? Aku bisa bergerak lebih cepat, dan kamu tidak bisa menangkap kami. Namun, Goro tidak menyerah begitu saja. Dia menawarkan sebuah cara untuk menyelesaikan konflik mereka dengan bijaksana. Aku tahu kamu dan kelompokmu sangat cerdas, Miko. Apa kalau kita membuat sebuah perjanjian? Kita akan berbagi hutan ini. Kamu bisa mengambil bagian buah yang tinggi di pohon, sementara kami mengambil yang lebih rendah. Dengan begitu, kita tidak akan saling mengganggu. Miko memikirkan tawaran itu dengan cermat. Meskipun ia merasa tawaran itu cukup menguntungkan, ia merasa terpojok dan tidak ingin terlihat lemah di depan kelompoknya. Tetapi, setelah melihat ketulusan Goro dan mendengar kebijaksanaan dalam kata-katanya, Miko akhirnya setuju untuk mencoba. Sejak hari itu, meskipun tidak sepenuhnya bebas dari ketegangan, kawanan gorila dan monyet mulai belajar untuk hidup berdampingan. Miko dan kelompoknya mengambil buah-buahan dari puncak pohon yang tidak dapat dijangkau oleh gorila, sementara gorila tetap menguasai bagian bawah hutan. Mereka menemukan cara untuk saling berbagi sumber daya, dan meskipun persaingan tetap ada, kehidupan mereka mulai lebih damai. Dengan demikian, hutan itu kembali menjadi tempat yang damai, di mana kedua kelompok, gorila dan monyet, belajar bahwa kekuatan fisik tidak selalu menjadi jalan terbaik untuk memenangkan segala hal. Sebuah hati yang bijaksana dan kemampuan untuk berbagi adalah kunci untuk hidup bersama dalam harmoni.